Raja Abadi 206-210. Kakak Feng. Aku tahu kau tidak akan melepaskan kami. Tangannya dan menolak pelukannya. Ia terkekeh sambil Raja Abadi 206-210. Kakak Feng, aku tahu kau tidak akan melepaskan kami. Hu sangat tersentuh. Ia tertawa dan berlari beberapa langkah ke depan untuk memeluk Zhao Feng erat-erat. Saudara Feng. Penatua Meng juga membuka tangannya sambil tersenyum. Ayo. Zhao Feng langsung mengangkat tangannya dan menolak pelukannya. Ia terkekeh sambil berkata, kita akan merayakannya saat kita menang. Wah, pasti bagus sekali, kata Penatua Meng sambil tertawa riang. Aku di sini. Gu Chen berjalan mendekat dan mengangguk ke arah Zhao Feng. Baiklah, ayo pergi. Zhao Feng langsung berbalik dan berjalan keluar. Sekelompok orang berbondong-bondong keluar dari klub malam Feng Ming. Mereka naik mobil dan menuju Gunung Wanan. Pukul 6.50 pagi, mereka tiba di kaki Gunung Wanan. Gunung Wanan adalah gunung yang relatif terpencil di balik Teluk Bulan Baru. Letaknya dekat dengan Gunung Bulan Baru, hanya beberapa menit dari sana. Karena terletak di pedalaman, pemandangannya tertutupi oleh Gunung Bulan Baru. Namun, orang jarang datang ke sini, jadi ini tempat yang bagus untuk bertarung. Ada ruang terbuka yang luas di kaki gunung. Mereka memarkir mobil di pinggir jalan dan berjalan menuju tempat yang ditentukan. Sial, gerombolan idiot itu berteriak-teriak ingin berkelahi. Tapi mereka terlambat, gerutu Penatua Meng setelah melihat sekeliling, mendapati Lao Biao dan orang-orangnya belum tiba. Apakah mereka takut datang karena mendengar saudara Feng datang? Tanya Hu sambil tersenyum. Kakak laki-lakinya, Zhao Feng, yang telah mengalahkan Kuang Xingtian yang legendaris dengan satu gerakan, telah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di hati mereka. Tunggu saja, kata Gu Chen sambil menggelengkan kepala. Karena berani memulai pertengkaran, Lao Biao jelas punya kartu as. Pukul 6.55, kicauan burung sesekali terdengar di pegunungan yang tenang. Sinar matahari yang hangat menyinari mereka. Namun, deru mesin mobil mengusik ketenangan pikiran mereka. Mereka datang. Su Yong memusatkan pandangannya ke ujung jalan. Hampir 100 orang mengalihkan pandangan mereka ke arah para pendatang secara bersamaan. Dipimpin oleh 12 mobil Mercedes-Benz, sebuah iring-iringan Mercedes-Benz melaju cepat, dengan 16 mobil Jinbe di belakang iring-iringan. Sungguh kerumunan orang yang luar biasa. Di bawah tatapan mereka, iring-iringan mobil berhenti di pinggir jalan terdekat sebelum Lao Biao dan Meng Wu keluar dari mobil terdepan. Mereka berdua memimpin belasan anggota senior, dan lebih dari 100 antek berada di barisan belakang. Sekelompok orang itu melangkah maju dengan gagah. Gu Chen, kamu benar-benar tepat waktu untuk janji kita, kata Lao Biao sambil tersenyum tipis. Tidak, hanya saja kamu terlambat, jawab Gu Chen dengan nada datar. Haha, kau datang pagi-pagi sekali. Sepertinya kau punya seseorang yang bisa diandalkan, kata Lao Biao sambil menatap Zhao Feng, dengan kilatan dingin di matanya. Namun, ia berpura-pura terkejut dan berseru, siapa ini? Kalau tidak salah ingat, bukankah ini Zhao Feng, yang pensiun dari dunia persilatan 2 hari yang lalu? Hahaha, Zhao Feng ternyata pelindungmu. Sungguh hebat. Aku juga mengagumimu. Brengsek. Bodoh, karena kau sudah pensiun, beraninya kau muncul di sini. Zhao Feng, kau benar-benar menggali kuburmu sendiri. Baiklah, tidak apa-apa. Kami akan berurusan denganmu bersama yang lainnya. Meng Wu mencibir. Mendengar ini, Gu Chen, Su Yong, dan saudara-saudaranya terkejut, tetapi mereka melihat Zhao Feng tampak tak kenal takut. Sepertinya dia punya kartu truf. Zhao Feng menatap keduanya dengan tatapan acuh tak acuh saat dia berkata tanpa nada. Kenapa aku harus menjelaskan apa yang akan kulakukan? 2 orang tak berguna, apa kalian memenuhi syarat untuk melawanku? Kalau kalian berani, bertarunglah denganku secara langsung. Mendengar ini, wajah Lao Biao memucat. Ia mencibir dan berkata, Zhao Feng, kau benar-benar sombong. Memang benar kami tidak bisa mengalahkanmu, tapi banyak orang yang bisa mengalahkanmu. Kak. Menyelesaikan kata-katanya, Lao Biao bertepuk tangan 3 kali. Seketika, 2 orang keluar dari kerumunan di belakangnya. Gu Chen merasa wajah mereka familiar saat melihatnya. Setelah mengingat-ingat sejenak, akhirnya ia mengenali mereka dan raut wajahnya sedikit berubah. Leng Yu bersaudara. Benarkah? Su Yong mengangkat alisnya. Anehnya, dia tidak menyangka Lao Biao bisa menemukan duo tersebut. Leng Yu bersaudara tidak terlalu terkenal di kalangan kelompok bawah tanah di Hong Kong. Orang awam jarang mendengar nama mereka. Namun, sekelompok orang yang bergabung dengan geng-geng tersebut sebelumnya di Hong Kong, atau yang naik pangkat pada masa itu, pernah mendengar julukan mereka. Juara tinju bawah tanah, Leng Yu bersaudara. 2 tahun lalu,
seorang pengusaha asing di Pulau Selatan mengadakan kejuaraan tinju bawah tanah berhadiah besar. Kompetisinya tidak formal, seperti pertarungan 10 orang yang akan datang, sebuah pertarungan berdarah tanpa aturan apapun. Total lebih dari 30 orang berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan kebanyakan dari mereka adalah master yang sangat terkenal. Namun, sepasang kakak beradik yang luar biasa berhasil berjuang dan memenangkan kejuaraan berkat keterampilan Muay Thai mereka yang luar biasa. Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka kau benar-benar bisa menemukannya. Gu Chen menyipitkan matanya dan berkata, tapi, karena Zhao Feng ada di sini, dua dari mereka sepertinya tidak cukup. Apakah kamu Zhao Feng? Pada saat itu, pria berambut pendek, salah satu saudara Leng Yu, menatap Zhao Feng dan bertanya dengan suara rendah. Kudengar kau mengalahkan Kuang Xingtian dengan satu gerakan. Benarkah? Tanya pria berambut pendek itu. Jangan khawatir. Kau akan segera mengikuti jejaknya, kata Zhao Feng datar. Nanti kami akan lebih memperhatikanmu, jawab pria itu, yang tidak terpengaruh oleh kata-kata Zhao Feng, dengan dingin dan terdiam. Hehe. Zhao Feng terkekeh. Tatapannya yang acuh tak acuh membuat orang merasa dia sangat percaya diri. Bagaimana mungkin hanya mereka berdua? Su Yong memelototi Lao Biao dan mengejek, jangan bilang kau tidak punya cukup banyak pembantu. Set. Lao Biao tiba-tiba menegakkan telinganya sebelum berkata pelan, jangan khawatir. Dengar, mereka datang. Berdengung. Tiba-tiba, terdengar deru mesin mobil dari kejauhan. Mendengar suara yang familiar itu, mereka semua tahu itu pasti iring-iringan mobil super. Mereka semua menoleh dan melihat sebuah Aston Martin Limited Edition 177 memimpin jalan di ujung jalan. Gu Chen tiba-tiba menjadi pucat. Supercar senilai 50 juta ini merupakan edisi terbatas. Biasanya, yang bisa mengendarai mobil ini dan memimpin iring-iringan supercar hanya bisa Ye Han. Kenapa dia ada di sini? Apa dia mau ikut campur? Ternyata, dia kartu truf Lao Biao. Hari ini, aku khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Gu Chen sangat tertekan. Mereka melaju kencang. Beberapa detik kemudian, iring-iringan mobil tiba. Seorang pria jangkung berkacamata hitam keluar dari Aston Martin 177. Dia adalah Ye Han. Dia tidak mendekat, tetapi bersandar di depan mobil, menyalakan sebatang rokok, menghisapnya dalam-dalam, dan mengepulkan asap. Sepertinya dia hanya akan berdiri diam dan menonton lelucon itu. Semua orangnya keluar dari lebih dari selusin mobil super dan bersandar di mobil-mobil itu. Hanya 3 dari mereka, yang duduk di kursi penumpang depan di 3 mobil di samping Ye Han, perlahan berjalan mendekat. Pemimpin mereka adalah seorang pria botak kekar, kepalanya berkilau, memancarkan aura yang membuat Gu Chen dan rekan-rekannya merinding. Liao Tian. Gu Chen terkejut. Sebagai ketua klub bela diri Ao Xiong, Liao Tian sangat mahir dalam seni bela diri. Gu Chen ingat bahwa seorang petarung ulung pernah memprovokasi Liao Tian dan berduel dengannya. Akibatnya, Liao Tian menghajar petarung itu dengan momentum yang luar biasa dan membuatnya lumpuh. Ini bukan hal terpenting. Lagi pula, ada banyak sekali orang yang memiliki prestasi pertempuran hebat. Patut dicatat bahwa petarung cacat itu dengan mudah mengalahkan Kuang Xingtian hanya dengan satu gerakan, yang berarti dia sangat kuat. Duo yang berdiri di belakang Liao Tian adalah murid-muridnya yang terkenal. Ketiganya bekerja sama dengan Leng Yu bersaudara, yang tampaknya memberi angin segar bagi Lao Biao. Liao Tian berdiri di depan mereka. Ia sedikit mengangkat kepalanya dengan nada merendahkan dan bertanya dengan nada dingin, kapan mulainya? Jangan buang-buang waktuku. Jangan khawatir, Tuan Li. Pertarungan ini hanya hiburan bagi Anda, kata Lao Biao dengan tidak sopan. Hanya beberapa. Liao Tian mencibir. Maaf, mereka tidak memenuhi syarat untuk menghiburku. Ketika Gu Chen dan rekan-rekannya mendengarnya, secerca amarah terpancar di wajah mereka. Namun, saat itu, tidak ada yang berbicara, bahkan Zhao Feng pun terdiam. Ia merasa tertekan karena ia lebih mengenal Liao Tian daripada yang lain. Saat di ketentaraan, ia dan instrukturnya kebetulan menyaksikan Liao Tian bertarung melawan orang lain. Saat itu, instrukturnya berkata bahwa ia sendiri mungkin tidak sebanding dengan Liao Tian, yang berarti Liao Tian telah menguasai kekuatan obvious beberapa tahun yang lalu. Namun, Zhao Feng masih belum mampu menandingi instrukturnya. Ia tidak tahu seberapa kuat Liao Tian sekarang, tetapi ia yakin Liao Tian akan lebih kuat daripada 5 tahun yang lalu. Dengan pemikiran ini, Zhao Feng tak kuasa menahan perasaan tertekan. Namun, ia berpikir masih ada secerca harapan untuk menang, karena pertarungan 10 orang ini bukan tentang seberapa kuat mereka, melainkan seberapa dahsyatnya mereka. Ia berhasil melawan Liao Tian dan menahannya. Gu Chen dan Su Yong akan berhadapan dengan Leng Yu bersaudara, sementara Ah Hu dan Tetua Meng akan bertarung melawan murid-murid Liao Tian. Namun, idenya indah, kenyataannya kejam. Saat berikutnya,
di ujung jalan terdengar suara mesin yang keras. Ekspresi Gu Chen menegang. Ia perlahan menoleh dan bergumam cemas, ada orang lagi. Zhao Feng dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke arah para pendatang, karena lawan yang datang memengaruhi hasil pertempuran. Namun, ketika mereka melihat para pendatang dengan jelas, mereka semua, termasuk Zhao Feng, menjadi pucat. Xia Sanhao dan Dong Tianpeng benar-benar datang ke sini. Apa yang ingin mereka lakukan? Bagaimana kita akan melawan mereka? His. Mereka benar-benar mengundang mereka ke sini. Ya Tuhan. Dong Tianpeng dan Xia Sanhao tidak datang, tetapi 5 orang melangkah menuju medan perang. Melihat mereka, Zhao Feng, Gu Chen, dan rekan-rekan lainnya juga memucat. Kelima master itu telah terkenal sejak lama. Kedatangan mereka seolah menjadi penentu hasil pertempuran ini. Aku, Gu Chen, akan mati hari ini. Bab 207 Tuan, aku tidak bisa bertahan. Gu Chen merinding. Ia tahu, bahkan jika mereka berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, itu tidak akan membantu. Lao Biao mengundang Ye Han dan para guru kuat lainnya untuk datang ke sini, yang menunjukkan tekadnya untuk bertarung dan menang. Memikirkannya, Gu Chen, Su Yong, Ah Hu, dan yang lainnya semuanya tampak pucat. Zhao Feng diam-diam menggertakkan giginya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menatap Lao Biao dan berkata dengan suara rendah. Lao Biao, kamu ternyata bergabung dengan 3 kelompok lainnya. Aku tidak menyangka kamu akan banyak mempersiapkan diri. Sejak itu, kita juga perlu mempersiapkan diri. Waktu pertarungan diubah menjadi pukul 7.30. Mengubah waktu. Hahaha, kau pikir kau siapa? Kau bisa mengubahnya sesukamu. Meng Wu mencibir. Ia hendak menolak, tetapi Lao Biao menggelengkan kepala sambil tersenyum dan berkata, baiklah, hanya setengah jam. Kita bisa menunggu, tapi aku hanya memberimu waktu setengah jam untuk memanggil semua pembantu yang bisa kau temukan. Hari ini, aku akan membereskan semuanya. Lao Biao berkata dengan nada agresif dan mengambil sikap seperti bos yang berkuasa. Ia bahkan tampak terbuai oleh penampilannya, yang membuat Liao Tian yang tidak puas mengernyitkan sudut mulutnya dan mengurungkan niat untuk mendesak mereka agar cepat. Lagi pula, ia bekerja untuknya dan harus memberikan muka kepadanya. Oke. Zhao Feng mengangguk ringan, mengeluarkan ponselnya, dan berbalik untuk pergi. Menghadapi 10 lawan, ia merasa tertekan seolah-olah gunung Tai mendarat di atas kepalanya sehingga ia tak sanggup menahannya. Saat itu, ia harus meminta bantuan gurunya. Melihat ini, Ah Hu, yang awalnya putus asa, tiba-tiba menyalakan secercah harapan di hatinya dan bertanya dengan cemas, Saudara Feng, Saudara Feng, Saudara Feng, apakah Anda benar-benar memiliki penolong lain? Tentu saja. Zhao Feng, kamu tidak akan mencari polisi, kan? Kata Gu Chen ragu-ragu. Benar, kata Zhao Feng sambil tersenyum misterius. Siapa itu? Bisakah dia menahan serangan mereka? Tanya Su Yong cemas. Hehe. Zhao Feng terkekeh dan perlahan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan rekan-rekannya. Sekalipun mereka bersepuluh bekerja sama, mereka takkan mampu menandinginya, jadi menahan serangan mereka akan sangat mudah baginya. Benarkah? Gu Chen tersentak, tampak terkejut dan gembira, tetapi pada saat yang sama, dia meragukan apakah seseorang yang bisa mengalahkan 10 master benar-benar ada di dunia ini. Nanti juga kau tahu. Baiklah, aku harus ke sana dan menelepon. Zhao Feng melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk tidak mengikutinya. Lalu ia minggir dan menghubungi nomor Zhang Han. Mendengar bunyi bip di telepon, Zhao Feng merasa semakin gelisah. Sebelum pergi, gurunya berpesan agar ia tidak takut dan menghajar mereka. Namun, kini, ia tak bisa bertahan. Aduh, ini semua tentang kekuatanku. Kenapa aku begitu lemah? Zhao Feng mendesah dalam hati sambil tersenyum kecut. Tak lama kemudian, teleponnya terhubung, dan Zhao Feng berbisik, Tuan, itu. Ada apa? Aku tak bisa bertahan. Orang-orang yang mereka temukan lebih kuat dariku. Aku sudah menundanya sebentar dan pertarungan akan dimulai pukul 7.30. Tuan, tolong. Oh, tunggu sebentar. Aku sedang memasak. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, Zhang Han langsung menutup telepon. Zhao Feng tertegun. Tuan, Anda menutup telepon begitu cepat dan belum bertanya di mana kami berada. Apa yang harus kulakukan? Zhao Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku. Ketika berbalik, ia memasang ekspresi tenang. Lalu perlahan berjalan kembali. Bagaimana? Bagaimana? Apa kau sudah menemukan seseorang? Tanya Gu Chen langsung. Baiklah, tunggu sebentar. Jangan khawatir, kata Zhao Feng dengan nada yang sangat percaya diri, yang membangkitkan kembali harapan di antara mereka. Saat itu, Zhang Han sedang memasak di restoran. Nasi goreng telur dan kuah mie sudah siap.
Sekarang ia sedang membuat kentang parut dan tomat iris dengan gula. Ketika kedua hidangan telah disiapkan dan diletakkan di atas meja bundar, Zhang Han melihat jam. Waktu telah menunjukkan pukul 7:05. Tampaknya mereka masih punya waktu, jadi Zhang Han tidak mendesak Meng Meng untuk cepat dan membiarkannya sarapan dengan kecepatan normal. Setelah 10 menit, Meng Meng cemberut dan berkata, "Aku kenyang." Meng Meng suka kesemek. Rasanya enak. Ayah mau ajak kamu jalan-jalan. Gimana? Tanya Zhang Han sambil tersenyum sambil mengelus kepala putrinya. Meng Meng bersukacita mendengar kabar itu. Ia melambaikan tangan kecilnya sambil berkata, "Oke, ayo jalan-jalan." Oleh karena itu, Zhang Han langsung menjemputnya. Saat itu, restoran sedang penuh sesak dengan tamu, dan ada lebih dari 20 orang yang mengantre di depan pintu. Zhang Han melirik Liang Mengqi dan yang lainnya, lalu berkata, "Aku harus keluar. Siapa yang bisa membantuku mengurus restoranku sebentar?" "Saya bersedia." Liang Mengqi mengangguk. "Saya juga ada waktu." "Bos, silakan keluar dan kami akan mengurus restorannya," tambah Sun Dongheng. Semenjak ayahnya sembuh dari sakit, Sun Dongheng membiarkan rambutnya tetap runcing, namun diwarnai dengan warna kaki, tidak sekasar warna-warna mencolok yang dimilikinya. Jelas saja, bocah ini masih suka bermain-main, tetapi ia tak tega membawa kekasihnya berpura-pura menawan karena orang tuanya akhir-akhir ini punya lebih banyak waktu luang dan akan mengajaknya makan malam setiap kali ia datang ke sini. Mendengar ini, Zhang Han mengangguk dan berjalan keluar sambil menggendong Meng Meng. Ia mengajak Meng Meng keluar karena ia tidak berniat berurusan langsung dengan orang-orang itu. Bahkan, ia juga tidak tertarik. Karena itu, ia masuk ke mobil panda dan langsung menuju Gunung Bulan Baru. Sesampainya di kaki gunung, Zhang Han meminta Meng Meng untuk tetap di dalam mobil dan menonton video ponsel sebentar. Kemudian, ia melangkah masuk ke hutan dan mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk memanggil Dahei. Semenit kemudian, Dahei bergegas menghampiri Little Hei. "Dahei, ganti wujudmu. Aku akan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang," kata Zhang Han sambil tersenyum. Oh, ham. Mendengar ini, Dahei sangat gembira. Ia mengambil koin tembaga tubuh ilusi yang tergantung di lehernya dan menatapnya sejenak sebelum berubah menjadi sesosok manusia, yang 2 kali lebih kuat dari Johnson. "Oh, ngomong-ngomong, jangan biarkan Meng Meng melihatmu saat kamu bertransformasi," Zhang Han mengingatkan. Ia pasti akan membiarkan putri kecilnya memulai perjalanan kultivasinya. Namun, setelah mempertimbangkannya sejenak, ia berpikir bahwa Meng Meng masih dalam tahap awal kognisi, jadi ia tidak yakin apakah Meng Meng sudah memahami sesuatu tentang kultivasi sekarang dan merasa sebaiknya ia melihat situasinya terlebih dahulu sebelum membuat rencana. "Oh." Dahei menggaruk kepalanya dan menjawab untuk menunjukkan bahwa dia sudah mendapatkannya. Ia tidak tahu alasannya. Namun, apapun alasannya, kepatuhan selalu merupakan hal yang benar karena ia tahu bahwa selama ia menaati perintah tuannya, ia boleh memakan ternak di gunung sesuka hatinya. Kemudian Zhang Han berjalan menuju luar hutan bersama Dahei. Hei kecil mengikuti mereka. Sesampainya di tepi hutan, Hei kecil duduk di tanah, tampak kecewa. "Sejak Dahei datang, aku jadi tidak disukai. Apa tuan tidak menyukaiku?" Melihat ini, Zhang Han tersenyum dan melambaikan tangan padanya. "Kamu juga boleh ikut." "Aduh wow." Hei kecil tampak riang dan melompat-lompat. Dahei dan Little Hei masuk ke kursi belakang. Melihat mereka berdua, Meng Meng bertanya dengan ragu, "Pak, itu, siapa kakak yang tinggi besar itu?" "Dia juga disebut Dahei." Meng Meng tertegun mendengarnya. Ia menatap sang kakak dengan rasa ingin tahu, mengangkat tangan kecilnya, dan melambai padanya, sambil berkata dengan suara kekanak-kanakan. "Kakak, halo. Kamu, kenapa kamu juga dipanggil Dahei? Aku punya teman baik, yang juga dipanggil Dahei. Dia gorila yang sangat besar." Mendengar ini, Dahei mencibirkan bibirnya dan berteriak, Oh. Sambil menjerit 2 kali, ia teringat akan apa yang dikatakan tuannya dan jantungnya berdebar kencang. "Sial, aku hampir mengungkapkan identitasku." Matanya berpikir sejenak dan menemukan sebuah ide. Ia menyeringai dan berseru, "Oh. Cegukan, aduh." Dahei merendahkan suaranya dan menjerit 2 kali. Karena mengira ia harus berhenti menangis, ia memiringkan kepalanya, berpura-pura mengabaikannya, sambil menatap Meng Meng. "Hei, apa yang kau bicarakan?" Melihat pria itu mengabaikannya, Meng Meng mendengus pelan dan berkata dengan nada kesal, "Kau abaikan aku. Aku bisa mengabaikanmu." Menyelesaikan perkataannya, Meng Meng memalingkan wajahnya dan mencibirkan bibirnya, mengabaikannya. Dahei menggaruk kepalanya dengan linglung. Hei kecil menjulurkan lidahnya dan berencana untuk tidak melakukan apapun selain menonton mereka. Sebenarnya, dalam hati ia memuji penampilan Dahei.
Setelah berkendara beberapa menit, Zhang Han sedikit tertegun dan mengira ia belum menanyakan lokasi Zhao Feng. Dengan malu, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhao Feng untuk menanyakannya. Mengetahui bahwa Zhao Feng sudah dekat, Zhang Han pun bergegas menuju ke sana. Pada saat yang sama, di kaki Gunung Wanan. Beberapa menit telah berlalu sejak Zhao Feng menjawab telepon. Lao Biao melihat arlojinya dan berkata sambil mencibir, masih ada 3 menit. Bisakah para pembantumu datang? Aku harus memberitahumu, entah mereka datang atau tidak, pertarungan akan dimulai tepat pukul 7.30. Aku sudah memberimu kesempatan dan kau tidak menghargainya, jadi kau tidak bisa menyalahkanku. Hehe, jangan cemas. Zhao Feng tersenyum tipis, orang yang datang terakhir adalah kelas berat yang sebenarnya. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu 3 menit terakhir. Lao Biao menyipitkan mata sambil bertepuk tangan, berteriak, ayo. Kita beri ruang dulu untuk mereka. Lalu Lao Biao beserta orang-orangnya mundur beberapa langkah dan membiarkan Liao Tian, Leng Yu Brothers, dan 7 guru lainnya berdiri di depan. Pada titik ini, Liao Tian mulai melakukan pemanasan dan suara tulang berderak mulai terdengar. Dia menatap Zhao Feng dan berkata dengan nada meremehkan, kalian tidak perlu menunggu seseorang. Siapapun yang datang, dia pasti akan mati. Jika aku melumpuhkan 1 orang, aku bisa mendapatkan 5 juta yuan, jadi kalian bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Kami ingin 4, kata salah satu Leng Yu bersaudara dengan dingin. Aku mau 5. Liao Tian menjawab dengan tatapan arogan. 4 lawan 5. Kalau begitu, tinggal 1 lagi untuk kita. Bagaimana kita bisa berbagi? Sosok kuat lainnya berbicara sambil mengerutkan kening. Kalian akan melawan 2, dan kalian akan dapat 3. Itu sudah cukup. Kita semua saling kenal dan sering berkumpul. Jangan berlebihan. 10, 1 untuk kita masing-masing. Mereka berbicara seolah-olah telah memperlakukan Zhao Feng dan rekan-rekannya seperti mangsa yang siap direbut. Orang-orang yang berdiri di belakang Zhao Feng tidak hanya ketakutan, tetapi juga geram karena mereka dihina habis-habisan. Jangan menyombongkan diri. Pembantuku akan mengalahkan kalian semua dengan 1 tangan. Zhao Feng melirik 10 orang di depannya dan tersenyum tipis. Apa katamu? Liao Tian memelototinya dan tampak hendak menyerang. Waktunya habis. Ayo kita mulai. Lao Biao menjulurkan lidah dan menjilat bibir bawahnya. Ia menyeringai dan berkata, Zhao Feng, kukira kalian benar-benar bisa menemukan seseorang, tapi itu cuma omong kosong. Hei, nikmati saja sisa waktumu. Siapa bilang aku tidak datang? Aku sudah di sini. Zhao Feng menyipitkan mata dan melihat ke ujung jalan. Pada saat itu, semua orang menoleh ke arah itu. Ketika mereka melihat mobil panda lucu perlahan mendekat, Ye Han, Dong Tianpeng, dan Xia Sanhao menjadi pucat. Bab 208 Mengapa? Sepertinya Zhao Feng punya hubungan dengan pemilik restoran. Dia benar-benar datang. Ye Han dan yang lainnya menyipitkan mata. Namun mereka tidak takut karena mereka telah menduga pemilik restoran akan datang, sehingga mereka telah membuat persiapan yang cukup untuk pertarungan ini. Ketiga pasukan itu tidak turun tangan secara langsung. Bisa dibilang mereka hanya penonton. Mereka hanya mencari beberapa ahli dengan menggunakan koneksi mereka untuk membantu Lao Biao menyelesaikan pertempuran ini. Dengan begitu, semua pasukan di distrik selatan akan menjadi seperti kelompok raksasa, dipimpin oleh Lao Biao, dan ketiga pasukan itu akan mendapatkan dividen sesuai porsinya masing-masing. Meskipun pemilik restoran mungkin terlibat, mereka mengira keuntungan yang akan mereka peroleh cukup besar untuk membuat mereka mengabaikannya. Tentu saja, mereka telah melihat video pemilik restoran yang berkelahi di klub malam Changsheng, jadi mereka mencari 10 master yang telah lama terkenal. Menurut mereka, dengan 10 tuan di sini, bahkan jika 2 pembantu seperti Zhang Han datang, itu tidak akan membantu, apalagi Zhang Han sendirian. Mereka hanya khawatir tuan asing yang diundang Zhao Feng terakhir kali akan datang, karena orang kuat seperti Johnson begitu kuat dan kebal sehingga pedang dan tombak tidak dapat menembus tubuhnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa pemilik restoran yang selama ini mereka pandang rendah itu adalah sosok yang sangat berkuasa dan bahkan biro keamanan pun merasa pusing karena mereka pikir sulit untuk menghadapinya. Jika mereka tahu, mereka bahkan tidak akan berani terlibat. Di bawah tatapan semua orang, mobil lusuh dan tidak berharga itu perlahan melaju masuk. Termasuk Liao Tian dan Leng Yu Brothers, semuanya melihat ke arah itu. Ketika sampai di tepi medan perang, mobil berhenti dan pintu belakang terbuka. Mereka hanya melihat paha yang besar terjulur keluar. Kemudian seorang pria dengan tinggi badan luar biasa lebih dari 2 meter keluar dari mobil. Ternyata itu Dahei. Ye Han dan yang lainnya terkesiap. Apa yang seharusnya datang akhirnya datang. Bahkan ekspresi Leng Yu bersaudara pun kaku. Melihat otot-otot yang ingin ditunjukkan pria kuat itu, mereka merasa kekuatan pria ini pasti luar biasa. Sial, dewa pembunuh ini benar-benar datang.
Mereka yang menyaksikan perkelahian dengan mata kepala sendiri di luar villa mewah Tang Zhan memucat, dan bahkan banyak dari mereka tak kuasa menahan diri untuk mundur. Keributan pun pecah di antara kerumunan. Sialan! Kita pasti akan kalah karena dia. Siapa yang bisa mengalahkannya? Ya Tuhan, dia pria yang kuat, yang tubuhnya kebal. Liao Tian memiliki pendengaran yang baik dan mendengar seorang pria yang tidak jauh darinya mengatakan bahwa pria kuat itu memiliki tubuh yang kebal, yang membuatnya kesal. Tubuh yang kebal? Apa-apaan ini? Apa yang kau bicarakan? Oleh karena itu, dia mengerutkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Karena para pembantumu sudah di sini, cepatlah mulai. Jangan buang waktuku. Dia pria konyol yang berotot. Mulut Zhao Feng sedikit bergetar saat mendengarnya. Anak baik, kau benar-benar pandai menyinggung kami. Mari kita lihat bagaimana kau akan diayun dan dipukul sebentar lagi. Oh. Dahei menatapnya dan sedikit mengangkat hidungnya, tampak agak galak, tetapi ia tidak bergerak. Menghadapi begitu banyak orang, ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana, menghajar mereka semua atau apapun, jadi ia menunggu perintah Zhang Han. Di bawah tatapan semua orang, jendela mobil panda kecil itu perlahan diturunkan. Zhang Han sedikit menjulurkan kepalanya. Sepertinya ia tidak berniat keluar dari mobil. Ia menatap Zhao Feng sambil berkata datar. Kirim dia kembali ketika pertarungan selesai. Ya. Zhao Feng menjawab dengan keras. Mengembalikannya. Omong kosong. Meng Wu memiringkan kepalanya dan menatap Zhang Han, mengejek, bukankah kau bos kecil restoran itu? Kau tidak sadar di mana kau berada. Apa kau memenuhi syarat untuk bicara? Apa katamu? Tatapan Zhao Feng menjadi dingin dan otot-ototnya menegang. Sepertinya dia akan bergerak. Zhao Feng, jangan sok di sini. Kamu akan dipukuli dan dilumpuhkan. Meng Wu belum menyelesaikan kata-katanya, tetapi bayangan hitam menyambar keluar dari kursi belakang mobil panda bagaikan kilat. Bahkan mereka semua tidak menyadari apa itu dan hanya samar-samar melihat sosok seperti anjing berlari lebih dari 10 meter dalam waktu 2 tarikan napas. Itu adalah Hei kecil. Ketika tiba di depan Meng Wu, ia melompat dan membuka mulutnya, memperlihatkan taring tajamnya untuk menggigit wajah Meng Wu. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Meskipun Liao Tian dan yang lainnya dapat melihat pergerakan Little Hei dengan jelas, mereka tidak dapat menahan serangannya dengan kecepatan mengerikan yang sama. Di satu sisi, Ye Han, Xia San Hao, Dong Tianpeng, dan antek-antek mereka terkejut. Saat memikirkan pencapaian pertempuran pria sialan itu hari itu, jantung mereka berdebar kencang dan mereka semua tampak ketakutan. Ini adalah anjing buas yang ganas bagaikan binatang buas. Namun, Meng Wu hanya merasakan bayangan gelap melayang dari samping. Ia menoleh dengan mulut menganga. Yang dilihatnya hanyalah taring tajam, dan matanya perlahan membulat. Suara mendesing. Gigi Hei kecil langsung menusuk dagu Meng Wu, dan Meng Wu pun terbanting ke tanah. Meng Wu langsung menjerit dan menggeliat, tetapi bagaimanapun ia melawan, itu tidak membantu. Setelah 2 detik, Lao Biao, yang berdiri di samping Meng Wu, tersadar. Ia bergegas mundur 4 atau 5 langkah dan berteriak ketakutan. Bunuh anjing ini untukku. Mendengar ini, belasan pria pemberani di belakangnya bergegas mendekat. Dahei meraung dan melangkah maju untuk menghadapi mereka. Belasan penyerang tidak menyadari betapa kuatnya Dahei. Mereka menghunus belati satu demi satu dan mencoba melawannya. Namun, mereka langsung dipukul atau ditendang oleh Dahei. Kekuatannya. Wajah Leng Yu Brothers sedikit muram. Pada saat itu, antek-antek Lao Biao bergerak masuk, sementara Zhao Feng dan orang-orangnya juga maju. Melihat pertempuran sengit akan segera terjadi, Zhang Han berbicara dengan nada datar. Hei kecil, kembalilah. Mendengarnya, Little Hei membuka mulutnya, melirik ke arah kerumunan. Ia tampak lebih ganas daripada serigala. Semua orang merasakan hawa dingin ketakutan saat bertatapan dengannya. Sungguh mengerikan. Namun, Hei kecil mengabaikan mereka. Ia mundur perlahan selangkah demi selangkah, melompat ke kursi belakang mobil, dan bahkan menutup pintu dengan cakarnya. Melihat hal itu, sekelompok orang tanpa sadar sedikit terkejut. Apa-apaan ini? Zhang Han tidak berkata apa-apa lagi, menggulung jendela dan melajukan mobilnya dengan santai. Saat ini, dagu Meng Wu yang berdarah membuatnya tak bisa bicara. Lebih parah lagi, pipinya telah berubah menjadi tumpukan daging berdarah. Meskipun tidak akan mengancam nyawanya, penampilannya sangat mengerikan. Luka-lukanya bahkan lebih parah daripada luka bakar serius. Lao Biao sangat ketakutan dan jantungnya berdebar kencang. Di saat yang sama, amarahnya perlahan membuncah. Ia melambaikan tangan dan meminta anak buahnya untuk membawa Meng Wu ke rumah sakit. Kemudian ia menatap Zhao Feng dan ingin berkelahi, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa. Oh. Setelah Zhang Han pergi, Dahei melebarkan matanya dan melihat sekeliling. Sepertinya ia sedang mencari target untuk diserang. Ayo.
Cepat! Ye Han ketakutan hingga tubuhnya gemetar saat bertemu pandang dengan makhluk itu. Ia berteriak, lalu bergegas masuk ke mobil dan melaju sejauh 200 meter. Xia Sanhao dan Dong Tianpeng saling berpandangan. Mereka pun masuk ke dalam mobil, melaju sejauh 200 meter, menghentikan mobil, lalu keluar dengan tercengang. Semuanya terjadi dalam sekejap. Reaksi ketiga orang itu mengejutkan Lao Biao dan antek-anteknya. Dari ekspresi yang samar-samar mereka lihat, mereka menyadari bahwa ketiga orang itu tampak sangat takut pada pria kuat di depan mereka. Itu hanya, mengapa mereka takut. Saat berikutnya, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Saat Liao Tian yang sudah tidak sabar karena menunggu, melihat Dahei mencari seseorang untuk diajak berkelahi, wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak dengan dingin. Mencari kematian. Setelah selesai berbicara, ia langsung berlari ke arah Dahei. Mempercepat langkahnya, ia menggerakkan tangan kanannya ke belakang punggung untuk mengumpulkan kekuatan dan melancarkan pukulan keras. Dia sangat berpengalaman menghadapi pria sekuat itu. Dia pikir selama tinjunya cukup keras, dia bisa mengalahkan siapapun. Ia sering berkata, sekuat apapun lawanku, kuperlakukan dia seperti angin yang bertiup di perbukitan. Seganas apapun dia, kuperlakukan dia seperti bulan terang yang menyinari sungai besar. Bertarung adalah jawabanku. Liao Tian bergerak, dan kedua muridnya mengikutinya dari dekat. Keduanya mencoba mengalahkan si besar dengan satu gerakan sebelum guru mereka melancarkan serangan. Oh! Dahei mengangkat hidungnya dan menghadapi Liao Tian dengan lubang hidungnya yang besar. Ia tidak berniat menangkis serangan mereka dan otot-otot bagian atasnya menegang. Mata Liao Tian menjadi dingin saat melihatnya. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba ia meraung dan mengerahkan 90% kekuatannya, yang berubah menjadi satu pukulan. Ia tahu bahwa bahkan jika ada seekor sapi di hadapannya, ia bisa menjatuhkannya ke tanah. Pukulan agresif ini melesat ke arah dada Dahei. Saat itu, mata semua orang perlahan membulat. Mereka semua menahan napas dan menantikan gambar si bongkahan itu jatuh. Hanya, retakan. Suara renyah retakan tulang terdengar, bukan dari dada si kekar itu, melainkan dari lengan kuat Liao Tian. Apa? Yang lainnya merasa heran. Liao Tian sudah tertegun sebelum sempat merasakan sakit di lengannya. Perlahan ia mengangkat kepalanya. Yang dilihatnya adalah tatapan Dahei yang meremehkan. Dahei meraung dan melayangkan pukulan dengan tangan kanannya, yang semakin membesar di mata Liao Tian. Bang! Satu pukulan mengenai dada Liao Tian, langsung melemparkannya 5 meter ke udara dan terpental hampir 20 meter. Melayang di udara, ia memuntahkan beberapa suap darah dan jatuh pingsan di belakang kerumunan. Dua muridnya segera berhenti mendadak, tetapi karena mereka berlari terlalu cepat, sudah terlambat bagi mereka untuk berhenti. Mereka berhenti hingga tak jauh dari Dahei. Pada titik ini, keduanya ingin menangis dan hampir menggigil ketakutan ketika kaki Dahei diangkat. Dah. Tendangan itu membuat mereka berdua terlempar sejauh 10 meter, seakan-akan ada orang kuat yang menendang bola. Saat itu, medan perang sesunyi kuburan. Selain suara sepoi-sepoi angin yang menghempas dedaunan, tak ada suara lain. Semua orang terbelalak tak percaya apa yang sedang terjadi. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Lao Biao ketakutan saat ini. Ya Tuhan! Dia Liao Tian, bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin dia bisa pingsan hanya karena satu pukulan? Ternyata Dong Tianpeng dan dua orang lainnya punya alasan untuk melarikan diri. Bahkan Dong Tianpeng, Xia Sanhao, dan Ye Han pun takut pada pria di depan mereka. Ketiganya tidak berani memprovokasi dia dan tidak berani terus menonton pertarungan di sini. Itu artinya, apakah pria di depan kita ini sudah sangat menakutkan? Bagaimana kita bisa melawan ini? Pria yang berdiri di sana telah memenangkan pertarungan 10 orang itu. Lao Biao patah hati. Ia menatap Leng Yu bersaudara dan yang lainnya. 3 dari mereka kini telah jatuh ke tanah, tetapi ia masih memiliki 7 tuan. Mungkin, masih ada secercah harapan untuk menang. Lao Biao tidak menyangka bahwa Leng Yu Brothers dan kelima orang lainnya saling berpandangan dan mengucapkan 2 kata dengan nada serius. Suara mendesing. Leng Yu bersaudara dan 5 orang lainnya, yang merupakan master terkenal, langsung berbalik dan berlari tanpa ragu. Layaknya lomba lari 100 meter, mereka berlari sekitar 50 meter dalam hitungan detik. Melihat punggung mereka, Lao Biao tertegun. Kenapa mereka kabur begitu saja? Bagaimana dengan martabat mereka sebagai tuan? Apakah mereka mengabaikannya? Tetapi dia tidak tahu bahwa Leng Yu Brothers dan kelima master lainnya mengira bahkan jika mereka bekerja sama untuk menyerang si kekar itu, mereka akan kalah dalam sedetik. Pria itu terlalu mengerikan. Dia sekarang di level berapa? Kenapa dia begitu kuat? Hati Leng Yu Brothers dan kelima orang lainnya tenggelam. Mereka tidak mampu melawannya. Sambil gemetar ketakutan, mereka juga merasa sedikit beruntung. Untung saja Liao Tian,
si arogan, pergi menguji situasi. Kalau tidak, akibatnya tak tertahankan jika mereka bertarung 10 orang. Melihat para pembantunya melarikan diri, Lao Biao tidak hanya terkejut tetapi juga marah. Lao Biao menggertakkan giginya dan mengutuk mereka. Secerca keganasan melintas di wajahnya dan dia meraung. Saudara-saudara, ambil senjata kalian dan bunuh dia untukku. Begitu Lao Biao berbicara, lebih dari 100 orang di belakangnya bergerak. Banyak tangan yang memberikan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Mereka mengeluarkan senjata dan bergegas menuju Dahei. Apa-apaan ini? Gu Chen mengangkat alisnya, tampak galak. Dia mengangkat tangannya sambil berteriak. Semuanya, datang dan Zhao Feng mengulurkan tangan dan menutup mulutnya sebelum kata-kata agresifnya selesai. Melihat saudara-saudaranya siap bergerak, Zhao Feng mengangkat tangannya dan berkata, semuanya, jangan bergerak. Mundur. Meskipun saudara-saudaranya bingung, mereka mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Zhao Feng melepaskan tangannya yang menutupi mulut Gu Chen. Apa yang kamu lakukan? Gu Chen mengerutkan kening dan bertanya. Lawan kita akan menyentuh pembantu kita. Di saat kritis ini, kenapa Zhao Feng meminta kita untuk tidak bergerak? Sekalipun kuat, si kekar itu tidak akan bisa mengalahkan lebih dari 100 orang, kan? Lagi pula, orang-orang itu punya senjata di tangan mereka. Kalau mereka menyerang bagian vital tubuhnya, dia akan mati, kan? Mendengar ini, Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan menatap Dahei, mendesah. Orang-orang itu tidak cukup baginya untuk bertarung sendirian. Jika lawannya tidak cukup, dia tidak akan bahagia. Jika itu terjadi, dia akan mengalahkanku. Ah, mengalahkanmu. Masalahnya, apakah dia bisa menghalangi mereka? Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, kata Su Yong ragu-ragu. Lihat saja. Zhao Feng tidak mau menjelaskan karena mereka akan langsung tahu alasannya. Oleh karena itu, Gu Chen, Su Yong, Ah Fu dan yang lainnya semua memusatkan perhatian pada pria besar itu. Jantung mereka masih berdebar kencang dan mereka sangat gugup saat melihat sekelompok orang bergegas menuju Dahei. Wah, wah, wah. Sambil menjerit 2 kali, Dahei menghantamkan tinjunya yang besar ke dada beberapa kali sebelum menerjang kerumunan. Ia mengayunkan lengannya dan menjatuhkan beberapa penyerang. Dengan satu tendangan, ia melemparkan seseorang yang menyebabkan lebih dari 10 penyerang jatuh saat ia bertabrakan dengan mereka. Setelah lebih dari 10 detik, lebih dari 40 orang tergeletak di tanah. Melihat apa yang terjadi, Lao Biao dan antek-anteknya semua membelalakkan mata mereka karena ketakutan. Apakah ini masih manusia? Cepatlah. Lao Biao hendak meminta anak buahnya untuk berlari, tetapi ketika dia mengucapkan kata pertama, dia mendapati banyak anak buahnya telah berlari beberapa meter. Detik berikutnya, Lao Biao melihat Dahei berlari menghampirinya dan begitu ketakutan hingga ia menggigil. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa lemas. Ia terhuyung dan jatuh ke tanah. Ketika ia bangun dan ingin berlari, ia mendapati tubuhnya terlempar ke udara. Ia merasa pusing, diikuti rasa sakit yang menusuk. Lalu ia pingsan dengan gembira. Pada saat itu, Dahei berlari ke depan, membuat banyak anak buah Lao Biao ketakutan. Mereka mengerahkan seluruh tenaga karena takut tertangkap karena berlari lambat. Mereka segera berlari menuju mobil masing-masing, masuk ke dalam mobil, dan bergegas pergi. Suasananya kacau balau. Entah berapa banyak mobil yang tergores saat mereka kabur dengan panik, tapi kalaupun mobil-mobil itu rusak akibat tabrakan, mereka tak peduli karena yang penting menyelamatkan nyawa. Namun, ada juga beberapa orang yang bernasib sial. 2 mobil bertabrakan langsung, yang menyebabkan mesin mobil mogok. Apa-apaan ini? Orang-orang di kedua mobil itu merasa patah semangat. Pria kekar itu muncul di samping mobil mereka. Mereka melihatnya merentangkan tangannya dengan kasar, meraih sasis mobil, mengangkatnya ke atas kepala, dan melemparnya. Ding! Bang! Setelah membuang kedua mobilnya, Dahei tidak menemukan seorang pun berdiri dalam radius puluhan meter. Oh, aku tidak menikmatinya. Dahei mengerucutkan bibirnya dan menjerit beberapa kali. Lalu ia menghantamkan tinjunya ke dada untuk melampiaskan depresinya. Bok, 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 bok. Suara dentuman yang jelas dan nyata dapat didengar. Pemandangan itu mengejutkan orang lain hingga matanya hampir melotot. Ini. Saudara Feng, di mana kau menemukan sosok sekuat ini? Tanya Su Yong dengan suara gemetar. Sungguh menakjubkan. Dia tidak pernah menyangka seseorang bisa menjatuhkan ratusan orang. Ya Tuhan! Gu Chen, yang biasanya relatif tenang, tertegun saat ini. Ia menatap Dahei dan berkata dengan suara gemetar, dia sekuat geng. Sungguh luar biasa. Bahkan dengan Tang Zhan di geng kita, asosiasi harmoni abadi kita tidak akan sebanding dengannya. Saat dia berkata, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia tersentak dan menatap Zhao Feng, lalu berkata,
kudengar terakhir kali kau mencoba membalas dendam pada Tang Zhan, itu tidak akan. Mendengar ini, semua orang terkesiap. Lalu, dia diundang ke sini, atau, tanya Gu Chen. Dia mengikuti bosku. Apa bisa dibilang dia salah satu antek atau muridnya, dan juga. Zhao Feng tidak mengucapkan kalimat terakhir karena ia tidak bisa. Dahei kini telah berubah wujud menjadi manusia, jadi ia tidak bisa menyebut Dahei sebagai hewan peliharaan bosnya. Lagi pula, Zhao Feng merasa malu. Dia gangster yang baik, saudara gila. Sejak dia datang ke Gunung Bulan Baru, dia menjadi yang terlemah dibandingkan dengan anjing dan gorila. Sayangnya, segalanya tidak terduga. Bosmu. Gu Chen memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, bergumam, ini benar-benar bakat terpendam. Aku penasaran apakah bosmu lebih hebat daripada pria pemberani di depan kita. Bosku, dia bisa menanganinya hanya dengan satu tangan. Zhao Feng menyipitkan matanya sedikit. Ia kini memiliki gambaran kasar tentang betapa hebatnya seorang master kekuatan Qi. Gurunya mampu menggunakan Qi untuk menggerakkan bunga dan daun untuk menyerang orang. Mengendalikan kekuatan dengan Qi, gurunya jelas lebih kuat daripada Dahei. Gu Chen benar-benar tercengang dan hampir menggigit lidahnya. Ia mengira bahwa lelaki kekar di hadapannya itu sudah merupakan sosok yang sakti, tetapi ia tidak menyangka bahwa pemilik restoran yang rendah hati itu mampu mengalahkannya hanya dengan satu tangan. Apakah sosok kuat itu benar-benar ada di dunia? Gu Chen bergumam dengan linglung. Tentu saja, jawab Zhao Feng datar. Memang benar orang penting biasanya bersembunyi di kota. Su Yong menggelengkan kepalanya dan mendesah penuh emosi. Di sisi lain, lebih dari 200 meter dari sini. Ye Han melongo melihat Dahei yang meninju dadanya. Ia bahkan tidak menyadari kacamata hitamnya terjatuh ke tanah. Itu dia lagi. Dia jelas salah satu antek pemilik restoran. Aduh, kita tidak bisa menginjakkan kaki di distrik selatan. Lupakan saja. Sebaiknya aku tidak ikut campur dalam urusan distrik selatan. Aku akan pergi. Ye Han menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Ia masuk ke dalam Aston Martinnya dan memimpin jalan keluar. Xia Sanhao dan Dong Tianpeng mendapat masalah. Dong Tianpeng. Sialan kau. Apa kau benar-benar ingin menjatuhkanku? Kau ingin aku membantumu melawan sosok sekuat itu? Apa kau benar-benar ingin aku mati? Master kelas berat Dong Tianpeng menendang pintu belakang mobilnya dan menunjuk ke arahnya sambil mengumpat dengan marah. Dan dua orang lainnya juga memelototinya. Sepertinya mereka akan menyerang Dong Tianpeng jika dia tidak memberi mereka penjelasan. Tidak, sungguh tidak. Dong Tianpeng langsung menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, bagaimana mungkin aku tahu sebelumnya bahwa ada dewa pembantaian? Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan pernah datang ke sini. Tenanglah dulu. Aku tidak akan membiarkan kalian datang dan tidak mendapatkan apa-apa. Aku akan membayar kalian masing-masing 5 juta yuan, jadi jangan marah padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Petik 2. Mendengar itu, ketiganya menatap tajam Dong Tianpeng dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, tidak ada yang akan menolak uang. Dong Tianpeng menggelengkan kepalanya lagi dan merasa getir di hatinya. Kali ini ia benar-benar menderita banyak kerugian dalam pertempuran ini, kehilangan uang dan rakyatnya. Namun, kondisi Xia Sanhao tidak jauh lebih baik darinya. Kedua majikan yang ditemuinya mencengkeram lehernya dan hendak memukulinya. Akhirnya, Xia Sanhao menyelamatkan diri dengan menjanjikan hadiah 5 juta yuan per orang. Leng Yu bersaudara, yang berdiri di samping, agak kesal. Mereka melirik Lao Biao yang terbaring tak jauh dan pingsan. Lalu mereka teringat Meng Wu, yang telah dibawa pergi. Keduanya pingsan. Kepada siapa kita harus meminta uang? Namun, setelah melihat si kekar itu, mereka merasa meskipun kehilangan uang, untungnya mereka tidak pingsan. Melihat Liao Tian yang arogan, mereka menduga dia akan lumpuh dari pinggang ke bawah. Dahei memukul dadanya sejenak dan melampiaskan kekesalannya. Matanya berbinar ketika melihat sekelompok orang berdiri lebih dari 200 meter jauhnya. Ia melangkah maju dan berlari ke arah mereka dengan agresif. Lari. Masuk ke mobil. Dahei bergerak, yang mengejutkan mereka, termasuk Leng Yu bersaudara. Mereka semua masuk ke mobil masing-masing dan melesat pergi secepat angin. Bab 210 Keputusan Gu Chen. Dahei menjerit penuh penghinaan. Ia merentangkan tangan si ular dan mengacungkan jempol ke bawah, menunjukkan rasa jijiknya. Kelompok orang ini lebih pengecut daripada yang sebelumnya, yang setidaknya punya nyali untuk mengeluarkan senjata mereka dan bertarung denganku. Jika Xia Sanhao mampu membaca pikiran Dahei, mereka tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Isi perut. Apa itu? Apa mereka bisa memakannya? Melihat begitu banyak orang tergeletak di tanah, mereka pasti bodoh kalau tidak lari. Hahaha. Melihat mereka berlari kencang, Dahei menganggapnya lucu dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Gu Chen dan rekan-rekannya tertawa, bersorak,
atau berpelukan berdua atau bertiga. Singkatnya, mereka semua meluapkan kegembiraan kemenangan saat ini. Saudara-saudara, mari kita kembali dan merayakan. Su Yong mengangkat tangannya dan berteriak. Oke. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Gu Chen menepuk lengan Zhao Feng dan berkata sambil tersenyum, Zhao Feng, ayo kita minum-minum nanti. Maaf, aku tidak bisa. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Ia menatap Dahei dan mengerucutkan bibirnya, berkata, aku harus mengirimnya kembali dulu. Undang pria gagah berani itu untuk minum bersama kami. Gu Chen menyarankan dengan sedikit keraguan. Zhao Feng masih menggelengkan kepalanya dan berkata, atasanku memintaku untuk mengirimnya kembali, jadi dia juga tidak bisa pergi. Pada saat yang sama, ia berpikir, biarkan Dahei minum. Ayolah, kalau mabuk, nanti tak terkendali. Dia telah melihat gorila mabuk itu menjadi gila, sungguh mengerikan. Saudara Feng, kau bisa mengirimnya kembali dan kemudian datang ke pesta kami. Tidak apa-apa, kata Ah Hu. Saya tidak punya waktu di siang hari. Bagaimana dengan malam ini, tanya Su Yong, kalau kamu tidak bisa, aku bisa menggantinya menjadi malam ini. Kita begadang semalaman dan bisa istirahat siang. Pesta perayaan ini tidak ada artinya tanpamu, pahlawan besar kita. Zhao Feng merasa sulit untuk menolak ajakan hangat mereka. Setelah merenung sejenak, ia berkata, kalau semuanya lancar, aku akan bebas setelah jam 9. Kalau begitu, pestanya akan dimulai pukul 10, kata Gu Chen tanpa ragu. Ia mengangkat tangannya, melambaikan tangan, dan berteriak. Kita tidur lagi sekarang. Jam 10 malam ini. Ayo rayakan kemenangan hari ini. Oke. Tidak peduli apa yang dikatakan sang kakak, para pengikutnya hanya perlu berkata ya. Kalau begitu aku pulang dulu. Zhao Feng mengangguk dan berjalan menuju Dahei. Ah Hu melambaikan tangannya dan berseru, Kakak Feng, aku akan menunggumu sepanjang malam. Kakak Feng, kembalilah menjadi kakak kami, dan kami semua ingin mengikutimu. Baiklah, Saudara Feng, kalau kau tidak bisa bergabung dengan geng, buatlah perusahaan dan kami bisa bekerja untukmu. Kembalilah. Tetua Meng mengangkat tangannya dan berseru. Meskipun dia memiliki hubungan baik dengan Gu Chen dan Su Yong, Zhao Feng adalah satu-satunya kakak laki-laki di hatinya. Selain Penatua Meng, rekan-rekan lainnya juga sependapat dengan Ah Hu. Dari sini, terlihat bahwa Zhao Feng memiliki karakter yang hebat. Mendengar ini, Zhao Feng berhenti. Sedikit kebingungan melintas di matanya, tetapi ia terus melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Akan tetapi, saat Zhao Feng berdiri di hadapan Dahei, Dahei tidak memberikan muka padanya dan mendorongnya, yang menyebabkan Dahei terhuyung mundur selangkah. Zhao Feng menatap Dahei dengan tatapan bingung dan bertanya dengan nada tanpa rasa bersalah, ada apa? Oh. Dahei membuat beberapa gerakan. Setelah berpikir sejenak, Zhao Feng akhirnya mengerti maksudnya. Ternyata Dahei tidak menikmati pertarungan ini dan menyalahkannya. Orang-orang yang kau temukan itu terlalu tidak bisa diandalkan. Aku hanya memukul mereka 2 kali dan mereka lari. Apa-apaan ini? Mereka jauh lebih lemah daripada orang-orang yang kulawan terakhir kali. Setidaknya, mereka tahu batas kemampuan mereka dan masih bertarung melawanku selama 2 menit. Baiklah, ayo kita pergi dulu. Ayo kita pergi dulu. Zhao Feng tersenyum kecut dan berpikir, mereka membuat pilihan yang tepat. Jika aku bertemu sosok sekuat itu, aku akan lari seperti mereka. Kalau tidak, aku akan dianggap bodoh. Namun, sekarang, ia jadi tahu bagaimana menghadapi Dahei. Karena itu, ia berkata sambil tersenyum, Dahei, kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Guru akan memberimu hadiah. Mengenai unggas di gunung, kau boleh makan apapun yang kau suka hari ini. Zhao Feng berkata sambil mengamati ekspresi Dahei. Ia tidak menyangka pria kekar itu malah mendengus sinis. Kami memakannya setiap hari. Perlukah kami diingatkan? Dahei mendorong Zhao Feng sekali lagi dan membuatnya tersandung. Melihat ini, Gu Chen dan rekan-rekannya terkejut. Bagaimana dia bisa memperlakukan saudara Feng seperti anak-anak pengganggu? Zhao Feng juga tampak sedikit malu dan mempercepat langkahnya. Ia berjalan ke mobilnya, membuka pintu belakang, lalu bergegas ke kursi pengemudi. Dahei masuk ke dalam mobil dan menjerit 2 kali. Kedengarannya ia puas dengan mobilnya. Nyaman duduk di mobil ini. Mobil tuan rumah kita yang rusak parah. Aku harus menundukkan kepala di dalam mobilnya. Aku tidak suka. Melihat Zhao Feng pergi, Gu Chen dan teman-temannya juga masuk ke mobil dan pergi. Gu Chen sedang duduk di dalam mobil bersama Su Yong. Su Yong tampak agak bersemangat, sementara Gu Chen sedikit mengernyit. Saudara Chen, Lao Biao, dan Meng Wu terluka parah. Mereka mungkin akan dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Pertempuran ini membuat mereka ketakutan setengah mati,
Tetapi orang-orang kita tidak terluka, jadi bagaimana kalau kita melawan dan menduduki seluruh distrik selatan sekarang? Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, kata Su Yong bersemangat. Meskipun Lao Biao dan Meng Wu jatuh, mereka memiliki beberapa pengikut yang terpercaya. Banyak tangan yang memberikan kekuatan besar. Bersamamu dan aku, kita harus membuat rencana yang matang sebelum bertindak, kata Gu Chen perlahan. Kenapa kamu bilang hanya kami berdua? Bukankah kita punya Ah Hu dan saudara-saudara lainnya? Su Yong tercengang. Akan lebih mudah bagi kita untuk mencapai tujuan kita dengan bantuan mereka, tetapi kau sudah mendengar apa yang dikatakan Ah Hu dan rekan-rekannya, mereka setia kepada Zhao Feng. Sekarang sikap Zhao Feng tidak jelas dan sulit untuk membujuknya menyetujui rencana kita. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Dia yakin jika Zhao Feng kembali, Ah Hu dan rekan-rekannya akan mengikutinya. Lagi pula, mereka memang orang-orang Zhao Feng. Namun, dia merasa Zhao Feng tidak akan kembali ke pasukan bawah tanah mereka karena dia sudah bilang ingin pensiun, yang juga menjadi alasan mengapa Gu Chen ragu-ragu, menimbang-nimbang apakah akan membicarakan rencana mereka dengan Ah Hu dan yang lainnya. Jika Ah Hu dan yang lainnya benar-benar membujuk saudara Feng untuk berubah pikiran, apa yang harus kita lakukan? Tanya Su Yong ragu-ragu. Apa maksudmu? Gu Chen menjawab dengan tatapan bingung. Siapa yang akan menjadi kakak laki-laki? Haha. Gu Chen tertawa, menggelengkan kepala, dan berkata, memangnya perlu dipikirkan. Kalau dia benar-benar kembali, dia akan jadi kakak. Kalau begitu, kita bisa menduduki distrik selatan dan mempertahankannya dengan kuat. Dan aku akan jauh lebih kuat daripada menjadi kaki tangan Tang San, meskipun aku bukan kakak. Fiuh. Su Yong menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, kau benar. Aku khawatir kau akan bersaing dengan saudara Feng. Bersaing? Gu Chen tak tahu harus tertawa atau menangis, lalu menjawab. Kalaupun aku ingin bersaing, apa syaratnya? Dengan bantuan si brengsek itu, siapa yang berani menantangnya? Lagi pula, kalaupun dia tidak punya asisten ini, aku tidak akan bersaing dengannya karena dia punya karakter yang baik dan tidak akan memperlakukan siapapun dengan tidak adil. Kurasa begitu. Su Yong mengangguk setuju. Lalu ia berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum kecut, kita akan keluar jalur. Saudara Feng sepertinya tidak akan kembali. Baiklah, aku akan bertanya pada Ah Hu apa pendapat mereka nanti, kata Gu Chen sambil terkekeh. Kembali ke klub malam Feng Ming, semua orang beristirahat di kamar masing-masing. Gu Chen masuk ke kamarnya dan meminta seseorang untuk memanggil Ah Hu, Penatua Meng, dan 5 anggota lainnya ke sini. Ketika mereka masuk ke kamarnya, Ah Hu bertanya, ada apa, saudara Chen? Ah Hu, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Gu Chen berkata terus terang, maukah kau berjuang untuk menguasai distrik selatan bersamaku? Tentara telah kalah, bagaikan gunung yang runtuh. Sekarang setelah Lao Biao kalah, gengnya kehilangan pilarnya. Kita bisa menguasai distrik selatan dan kau akan menjadi tokoh yang terkenal. Mata Ah Hu dan yang lainnya berbinar saat mendengarnya. Menjadi tokoh terkenal dan bergelimang harta adalah cita-cita mereka. Melihat emosi halus di wajah mereka, Gu Chen memutuskan untuk menghasut mereka untuk membantunya, jadi dia berkata dengan suara yang dalam. Kau sama saja dengan Su Yong, bukan antek-antekku, melainkan saudara-saudaraku. Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu atau semacamnya. Kami akan tetap sama seperti yang kulakukan bersama Zhao Feng sebelumnya. Kau bisa tenang saja untuk saat ini. Karakterku. Saudara Chen, aku tahu. Ah Hu mengangguk langsung dan berkata, aku percaya padamu. Kau menyelamatkanku dan aku sangat berterima kasih padamu. Tapi, aku ingin tahu keputusan saudara Feng malam ini. Aku juga. Mintalah saran dari saudara Feng malam ini. Ketujuh orang itu memiliki pemikiran yang sama. Melihat ini, Ah Hu tidak ingin mempermalukan Gu Chen. Karena itu, ia menggaruk kepalanya dan berkata, maaf, saudara Chen, saudara Feng tidak ada di sini, dan kami tidak punya nyali, jadi kami tidak bisa mengambil keputusan. Baiklah, tidak apa-apa. Aku mengerti. Kalau begitu kita bisa bicara bersama setelah dia datang malam ini. Gu Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kemudian senyum di wajahnya memudar dan berubah menjadi ekspresi serius saat dia berkata, aku ingin memberitahumu, jika Zhao Feng bisa bergabung dengan kita lagi, pemimpin. Gu Chen meninggikan suaranya. Melihat ekspresi terkejut Ah Hu, Gu Chen berkata-kata demi kata, pasti dia. Zhao Feng menjadi pemimpin, dan mereka adalah pengikut setianya. Mereka telah memimpikannya. Sama sekali tidak ada omong kosong. Gu Chen mengangguk dengan tatapan serius. Saudara Chen, kau hebat. Kami tahu caranya. Malam ini, kita akan bicara baik-baik dengan saudara Feng. Tetua Meng tertawa. Hahaha. Gu Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, baiklah, kamu bisa istirahat. Kita akan merayakannya dengan meriah malam ini. Baiklah, saudara Chen.
Ah Hu mengangguk dan menuntun saudara lainnya keluar dari kamarnya. Di sisi lain, Zhao Feng mengantar Dahei kembali ke New Moon Bay. Setibanya di restoran, Zhao Feng memanfaatkan kesempatan terakhir untuk sarapan. Zhao Feng mendesah penuh emosi sambil menikmati sarapan lesat. Saya tidak hanya punya asisten yang hebat, tetapi juga juru masak yang hebat. Sekarang saya murid pemilik restoran ini. Mulai sekarang, saya akan mencicipi lebih banyak makanan, hanya saja. Dengan mengingat hal ini, Zhao Feng merasa sedikit dirugikan. Setelah makan, Zhao Feng membersihkan restoran dan diam-diam muncul di hadapan Zhang Han, berbisik, "Tuan, saya sangat lemah. Saya belum memperbaikinya dan terpaksa merepotkan Anda." Zhang Han langsung mengangguk. "Itu, Guru, kapan aku harus mulai berlatih?" "Dahei mendorongku hari ini dan membuatku tersandung," kata Zhao Feng canggung. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.